Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast. Apa kabar untuk Anda malam ini? Magelang dan sekitarnya, alhamdulillah hari ini cukup cerah ya keluarga Fast ya. Setelah beberapa hari kemarin, ya kita sudah merasakan guyuran hujan. Ini suatu, ya istilahnya tes ombak ini ya dari alam. Bahasanya kita siap tidak ketika besok memasuki cuaca yang sudah berganti lagi. Nah, semoga kita bisa beradaptasi dengan baik. Semuanya diberikan kesehatan dan lancar pastinya. Di 90.1 Fast FM, malam ini dari pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat untuk edisi Jumat 13 September 2024. Kita hadir kembali untuk Anda menyapa keluarga Fast, warga Nadine, dan juga keluarga Fast dimanapun Anda berada untuk bisa menyimak kembali kajian ekonomi. Di mana kajian ekonomi ini program kerjasama PCNU Kabupaten Magelang dan 90.1 Fast FM Magelang. Tentu bersama dengan narasumber kesayangan kita, ada Kang Alif Doni, Dirut Bumnu PCNU Kabupaten Magelang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Kang Alif Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dimas dan seluruh pendengar Fast FM, juga pemirsa YouTube PCNU Kabupaten Magelang. Iya, apa kabar nih Kang Alif? Alhamdulillah. Kemarin sudah hujan-hujan. Mudah-mudahan tetap sehat dan Amin. semangat. Tetap semangat gitu ya. Gitu. Oke. Bagaimana tadi perjalanan dari rumah sampai studio, aman lancar ya? Ya, saya coba ambil jarak muter kan itu ya, yang dari mana itu arah Candi Mulyo. Oh begitu. Iya. Jadi cukup tidak antri ya? Iya, biar nggak kena macet. Biar nggak kena macet ya. Tapi wajar akhir-akhir ini atau di pekan ini kita akan menikmati kemacetan cukup panjang karena besok kan weekend. Iya. Ditambah lagi Ahad. Dan Senin kita ketemu tanggal merah ini. Nah, biasanya jam-jam segini atau besok udah mulai panjang ini Andre. Iya, betul. Mau liburan kemana nih Kang Alif Doni? Saya tuh selalu bahagia di rumah. Selalu bahagia di rumah ya? Oh gitu. Alhamdulillah. Kalau saya mah sering makan di luar gitu sama keluarga. Iya. Saya keluar ya, luar halaman gitu. Gelar kloso gitu ya, udah makan di luar gitu ya. Iya. Ya harus pakai kocek yang dalam. Yang irit-irit aja itu. Kang Alif Doni kalau menikmati weekend libur panjang kayak gini juga cukup di rumah gitu ya? Ya, tergantung nanti yang ngajak mau kemana istrinya. Gitu. Jadi kita itu kalau suami ini kan ngikut, kalau liburan itu harus tunduk sama istri. gitu. Daripada ya kan. Baik, terima kasih atas kehadirannya Kang Alif Doni dan keluarga Fast. Kajian ekonomi ini dipersembahkan oleh BNU Syariah, Nugi International, Numart, Klinik Pertama NU, dan juga Bagno. Untuk Anda bisa mendengarkan di 90.1 Fast FM live streaming kami, atau juga untuk Anda yang sudah subscribe dari kemarin untuk YouTube PCNU Kabupaten Magelang, jangan lupa malam ini Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar ya. Kirim aja komentarnya. Atau bahkan ingin apa yang ditanyakan boleh di sana nanti ya. Siap. Boleh langsung ditanya, dijawab oleh Kang Alif Doni. Keluarga Fast, inilah untuk Anda sampai kelar pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti kajian ekonomi, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Sesaat lagi Anda ikuti kajian ekonomi bersama Bumnu PCNU Kabupaten Magelang. Kajian ekonomi. Ya, keluarga Fast, malam ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik ya. Ini manajemen pemasaran Bumnu PCNU, khususnya PCNU Kabupaten Magelang dong, ya kan? Betul. Bukan yang di Irian atau mana gitu, jauh banget soalnya. Kita bahasnya dari Magelang aja ini. Nah, manajemen pemasaran dalam bisnis hal yang sangat fundamental ini menurut Kang Alif Doni ya. Karena bisnis akan punya keberhasilan tinggi kalau aspek pasar dan sistem pemasarannya kita kuasai. Nah, ini juga akan kita tarik dulu yang tema pekan kemarin ya Kang Alif Doni ya. Ada beberapa strategi di mana kita harus memahami resiko-resiko yang akan terjadi. Nah, kalau resikonya sudah dipahami, di sinilah kita akan bahas lebih tuntas lagi terkait dengan manajemen pemasaran atau teknik pemasaran gitu biasanya seperti itu. Kadang-kadang saya juga heran nih Kang Alif Doni. Satu toko ini bisa berhasil banget, padahal produknya sama. Saya juga heran. Ketika yang satu lebih bagus, ternyata kalah di tempat yang diresep gitu. Kadang-kadang itu seperti apa, Kang Alif? Jadi ujung tombak dari sebuah bisnis itu ya pemasaran. Maka saat pasar bisa kita pegang, ya
kemungkinan bisnis itu bisa sukses ya 90% kan itu ya. Maka menjadi penting untuk kita bahas terkait strategi pemasaran itu kan itu. Lah kunci di pemasaran itu kalau kita ambil dasar di ayat Al-Qur'an itu innama al-usri yusra. Kan itu ya. Di balik kesulitan ada kemudahan. Ya kan gitu ya. Maka orang bisnis itu kuncinya manakala orang mengalami kesulitan kok kita bisa mencari jalan keluarnya. Nah itu pasti diambil. Nah contohnya misalnya kalau kita jualan air minum gini, kalau kita di pinggir jalan raya yang banyak istilahnya orang jualan atau ada air yang banyak, tentu kan nilainya kan akan berkurang ya. Ya, tapi saat kita naik gunung tinggi kok ternyata kita jualan baknu. Ya, ini dia. Kemarin ketika umur saya nggak bawa ini, jadi saya kangen ya. Di gurun pasir, ada bayangin aja deh. Jadi ini kalau di gunung atau di gurun pasir ini mungkin satu dijual 100.000 nggak ada orang nawar. Nggak ada. Iya kan itu. Tapi karena tahu saya nggak mau saya beli. Masa 100.000 sih? Ya, jadi itu salah satu kunci. Jadi semakin sulit orang mengalami kesulitan, maka nilai ekonominya akan semakin tinggi. Kita ingat dulu waktu mungkin kita mau kirim uang, nah kita masih pakai wesel, dulu wesel ya, pakai kantor pos atau mana kan gitu ya. Terus naik lagi, kita bisa lewat bank transfer kan itu ya. Kesulitan orang kan bank itu kantornya jauh harus di kota kan itu. Naik lagi, ada ATM, nah kan gitu. Nah, begitu sekarang sudah bisa mobile kan itu ya. Jadi teknologi pemasaran ini akan terus berkembang, menciptakan kemudahan. Maka kunci dari sebuah produk pemasaran itu bagaimana kita bisa menghadirkan satu solusi dari setiap kesulitan orang. Nah, itu salah satu kuncinya kan itu. Maka yaitu kalau sekarang kan yang tren itu wisata ke antariksa itu bisa kan. Cuman satu orang itu kalau nggak salah harganya 1,2 triliun. Masya Allah. jadi kan sesuatu yang unik ya. Orang karena segmen pasar orang kaya dengan segmen pasar orang yang kurang duitnya. Itu lebih mudah untuk membidik segmen pasar orang kaya. Karena orang kaya itu mereka butuh value kan itu. Sama-sama kita katakanlah makan kan itu ya. Nah kalau yang seleranya orang kaya kan pengennya ya sama-sama makan tapi tempatnya yang nyaman kan gitu. Ruangannya adem, pemandangannya bagus kan itu kan. Walaupun sama-sama makannya katakanlah satu produk yang sama. Tapi dimakan di situ harganya mungkin bisa 7 kali lipat dibanding dengan kita di pinggiran kan itu ya. Makanya kan itu kopi itu kenapa jadi mahal hanya karena tulisannya aja disulit-sulitin jadi bahasa Inggris. Black coffee. Kopi hitam. Kopi hitam 25.000. Padahal di pinggir 5.000 ya. Iya gitu ya. Ya itu salah satu istilah bauran pemasaran namanya. Oh gitu. Iya, karena kita berbicara tentang pemasaran itu, baurannya pemasaran itu meliputi satu produk kan itu ya. Nah, produk itu tadi semakin dibutuhkan orang maka akan semakin laku kan itu. Yang kedua nilai manfaat dari produk itu kan itu ya. Semakin bermanfaat tentu semakin dicari orang kan gitu. Yang berikutnya kualitas kan itu ya. Jadi kalau kualitasnya semakin bagus, itu pasti produk itu akan semakin diburu kan itu. Nah, terkait dengan estetika, wah ini packagingnya bagus. Nah itu ya, itu sudah sampai ke situ juga kan itu ya. Jadi produk itu meliputi saat kita berpikir tentang pemasaran dari sisi produk ini hal-hal ini harus kita perhatikan. Kan gitu. Ya kualitasnya, ya perizinannya, ya tingkat kemanfaatannya, ya packagingnya kan itu. Lah ini kan harus perfect kan perfect gitu ya. Iya. Bahkan kan font aja harus dipikirkan. Nah, font aja harus dipikirkan kan gitu ya. Jadi kita itu kadang kalau misalnya mau bawa oleh-oleh apa ya kan gitu ya.
itu kan jadi branding aja di masa lain kan itu ya. betul Pak. Ya kan gitu. Apa misalnya kita bawa oleh-oleh sama-sama ayam goreng, yang satu pakai plastik resek gitu ya, yang satu ada brandingnya kan. Ya, di brandingnya seperti itu kan menjadi sesuatu hal yang punya nilai yang sangat luar biasa. Maka kita ayo belajar bagaimana kita membangun produk yang berkualitas, yang packagingnya bagus, yang bermanfaat, yang sangat dibutuhkan orang. Nah, saat kita pertama berpikir tentang bauran pemasaran dari si produk itu, nah, kita tentu tidak akan menciptakan produk yang asal-asalan. Gitu. Begitu. Ya, unsur pertama. Ya, yang kedua adalah bagaimana kita bisa membuat satu harga yang terbaik. Price kan itu ya. Jadi kita harus pandai-pandai melihat segmentasi pasar kita yang kita bidik. Karena pasar ini kan tidak bisa kita generalisir kan itu ya. Jadi kita nggak akan bisa maksa orang katakanlah dengan penghasilan yang pas-pasan kok dia harus makan di restoran yang punya tingkat value yang tinggi kan gitu ya. Karena pasti tidak akan mampu kan itu ya. Maka saat kita menciptakan produk itu, penentuan harga atau price-nya ini harus benar-benar paham. Bidikan pasar kita itu mau seperti apa, kan itu. Nah ini kan penting. Jadi kalau kita tepat di dalam mengemas produk kita sesuai harga yang pengen kita bidik bangsa pasar kita sesuai, pasti akan laris kan itu ya. Nah kalau kita berbicara tentang Nahdien kan itu ya. Nah ini kan karena segmen pasar kita itu adalah keumatan kan itu ya. Maka harga-harga yang kita tawarkan ya harga-harga yang memang kompetitif. Tentu kita tidak mengabaikan terkait dengan produk tadi, kualitas tadi kan gitu. Jadi ya kita menampilkan satu kualitas produk yang bagus, tapi bagaimana price-nya untuk kalangan keumatan ini tidak begitu memberatkan gitu. Nah, ini sudah berhasil kita kita lakukan baik itu di Nugo, baik itu di Numat kan itu. Klinik sendiri juga tampilannya kan keren kan itu ya. Bahwa klinik kita itu kalau dibandingkan dengan tampilan klinik-klinik yang maaf waktu itu saya diajak studi banding ke tempat lain ya, sama ketua BCN itu ya, tampilannya bagusan kita kan itu ya. Maka kemarin saat kita di akreditasi itu masuk kategori paripurna, artinya itu grade tertinggi ya kan gitu ya. Maka kan ini kan satu prestasi juga, baru diakreditasi sekali langsung masuk ke paripurna kan itu ya. Cepet banget ya. Iya kan gitu ya. Maka ini kan harusnya jadi sebuah kebanggaan bahwa para pengurus mulai dari ketua PCNU, Rois Surya, pengurus harian dan termasuk tim ekonominya ini bekerja dengan sangat luar biasa untuk menciptakan produk yang dilahirkan dari BUMNU PCN ini adalah produk yang punya kelas yang sangat bagus kan itu ya. Nah jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk warga Nahdien kok masih enggak ngelarisin, masih katakanlah ragu-ragu, apalagi mungkin komen yang kurang pas dan sebagainya. Nah, ini kan sudah bukan waktunya. Karena apa? Kalau kita lihat tren saat ini, tren masyarakat itu sebenarnya kan sudah mulai bergeser dari tren yang apa adanya kan itu ya, menjadi tren yang sudah mulai ke arah perfeksionis. Itu. Ya karena seiring dengan pertumbuhan ekonomi ya, selera orang itu kan, terus gaulnya itu kan sekarang sudah digitalisasi ya. Jadi kita bisa melihat gaya hidup orang-orang di luar negeri sana bahwa ternyata mereka punya gaya hidup yang keren itu, yang bersih, yang maju, yang berkelas kan gitu. Otomatis kan otomatis akan mewarnai pikiran kita bagaimana cara kita mengkonsumsi produk kan itu ya. Jadi orang sekarang itu kalau misalnya ziarah itu juga nggak mau bisnya jelek sedikit aja kan nggak mau kan itu. Iya, apalagi bunyi keren kan itu ya. Udah deh tinggal aja. Makanya kan kita menampilkan satu produk bahwa ya Nugo ini kan desain aja keren kan itu ya. Keren. Comfortable. Iya kan gitu. Dan ini
ini produk kita kan itu ya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bangga. Kan gitu. Misalnya kalau ada selisih-selisih dikit dan sebagainya, ya pantas lah kan itu. Karena kan berkaitan dengan produk tadi ya. Kelas produk tadi kan itu. Kalau terus dibandingkan dengan produk katakanlah bis yang maaf sudah agak tertatih-tatih usianya itu kan ya. Sudah sepuh. Kan itu ya. Nah, kita itu sebenarnya pengen menampilkan satu hal yang memang perfect ya. Artinya nggak ngisin-ngisini kan gitu ya. Artinya memiliki satu performance yang membanggakan. Dan ini memang membanggakan kan itu. Harusnya membanggakan. Harus membanggakan. Nuku membanggakan. BNU membanggakan. Klinik membanggakan. Numat membanggakan. Kan gitu kan. Ini kan sudah satu hal ikhtiar yang sangat serius dilakukan. Kan gitu. Maka tidak ada satu alasan yang ragu-ragu ya. Kalau masih ragu-ragu lewat aja deh kan gitu. Kartanunya besok cabut aja. Ya, Kang Lev Doni ini kan tentu kalau tadi berbicara ragu-ragu kaum nadi ini kan masih banyak kan yang dalam arti banyak yang mendang-mending itu. Nah, kaum mendang-mending ini kan kadang-kadang harus diberikan edukasi. Ya, benar-benar. Ya, jadi memang kita itu selalu berpikir bagaimana murah bagus. Tapi kan nggak rasional kan itu ya. Nggak rasional. Dia kalau jualan, misalnya dia jualan, aku mau beli barangmu tapi harus murah dan bagus. Dia juga bingung juga. Kan gitu. Pasti ini kepalanya berasap juga. Gimana caranya. Kan gitu ya. Nah, jadi price dan produk ini sesuatu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Kan gitu. Pengen bagus ya pasti harganya. Ini sekolah itu misalnya kita lihat sekolah Al-Azhar itu kan yang SPP-nya sampai puluhan juta gitu ya. Nyatanya begitu buka itu kelasnya penuh kan itu ya. Lah kan gitu. Itu kan orang itu sudah berpikir tentang kehidupan yang perfeksionis. Nah, kita orang maju harus berpikir seperti itu. Walaupun kita tetap berpikir tentang sosial. Ya kan gitu. Makanya kan di Numat itu kan basis member kan gitu. Kita itu di Numat itu dengan tampilan yang sangat keren itu karena basis member kita ngambil untungnya sebenarnya kecil sekali. Iya kecil kan itu, makanya bisa dibandingkan harganya kan gitu ya. Ya jadi kalau member itu ya pasti kemarin kita riset kita itu paling enggak dia itu 1 bulan dengan beli dengan menggunakan member itu bisa menghemat 50.000 kan itu ya. Keuntungannya kan itu benefitnya benefitnya kan bisa mengurangi pengeluaran sampai 50.000 kan itu ya. Ini kan sebenarnya kan kalau kita cerdas ya kita itu didiskon 1.000 2.000 aja ibu-ibu itu sampai Merauke dikejar kan. Nah, ini kalau kita ajak berhitung literasi begini kan harusnya gitu ya. Kan gitu. Dengan aku ikut member di Numat itu berarti setiap bulan saya bisa menghemat pengeluaran untuk belanja itu bisa 50.000 tergantung seberapa besar dia itu belanja di situ kan itu. Pembuatan membernya gratis. Di awal itu kemarin ada promo gratis gitu ya. Nanti karena kan kita itu kadang begini. Kalau apa-apa digratis itu kadang tidak dihargai katanya gitu ya. Jadi ya kan gitu ya. Sesuatu yang ya itu tadi saya kembali ke sekolah tadi. Sekolah itu yang bayarnya mahal itu. Itu malah penuh kan itu ya. Malah penuh ya. Iya, sementara sekolah yang katanya gratis ini, gratis itu, bonus kaos kaki misalnya. Itu malah kelasnya malah sepi ya. Malah sepi, kadang temboknya udah agak retak-retak itu kan berbahaya. Karena gratis itu. Jadi sekali lagi ayo berpikir tentang bagaimana kualitas itu harus dibangun kan itu ya. Ya memang kita kalau berbicara tentang pendidikan harusnya tanggung jawab pemerintah ya. Harusnya tanggung jawab pemerintah. Sepakat. Iya, kesehatan, pendidikan ini harusnya tanggung jawab pemerintah. Kalau masyarakat masih menanggung itu ya, itu ada tanda tanya. Pemerintahnya ini banyak bocornya atau apanya kan gitu ya. Ya itu harus diakui kan harus itu diakui. Ya. Harus diakui dengan sumber daya alam yang sedemikian luar biasa. Kok kesehatan masih enggak bagus, pendidikan masih mahal. Itu pasti sesuatu terjadi di balik pengelolaan tata kelola negara kan itu ya. Nah, itu. Baik.
Kang Alif, ini kita masih mau membahas terkait dengan bagaimana manajemen pemasaran dalam bisnis yang cukup fundamental ya. Iya. Tadi ada basicnya sudah disampaikan oleh Kang Alif Doni, Iya. produk, price, place, promotion. Nah, Iya. nanti kita akan kupas lagi satu persatu keluarga Fas, seperti apa saja yang harus kita bahas untuk mencapai titik pemasaran yang jitu. Nah, kita akan kupas lagi bersama Kang Alif Doni di Kajian Ekonomi. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Masih dipancar luaskan dari Jalan KH Simasari nomor 7 Pakutan Tegarjo Magelang. Anda dengarkan Kajian Ekonomi Keluarga Fas. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Harapannya gitu keluarga Fas. Kalau kita sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat ekonominya, ini bisa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju. Harapannya seperti itu. Dimulai dari siapa? Dari kita, warga Nahdien ya. Bersama dengan Kang Alif Doni di Rut Bumnu PCNU Kabupaten Magelang. Di mana malam ini kita akan membahas tadi yang sudah disampaikan, yakni pemasaran dalam bisnis itu perlu dimanajemen dengan baik dan benar keluarga Fas, agar bidikan pasaran kita itu tepat dan ya tentunya ya laris gitu dong. Ujungnya laris gitu keluarga Fas, tadi bukan hanya asal laris, tapi kita memberikan satu servis yang luar biasa, kemudian kualitas yang kita tampilkan, yang kita hadirkan ini memang benar-benar terasa banget bagi pelanggan atau bahkan konsumen kita. Nah, Pak Alif Doni, kalau kita berbicara terkait dengan produk tadi sudah disampaikan, bahwasanya macam-macam produk yang dikemas ini apa ya, banyak hal-hal yang menarik dari konsumen kita ya. Ya, jadi tipikal masyarakat kita itu sama casing itu sekarang sensitif ya. Itu dia. Ya, jadi bedanya dengan karakter konsumen di Eropa, itu kan kalau mereka lebih ke substansi kan itu ya. Jadi kalau Mercy itu kan dari dulu sampai sekarang modelnya ya gitu-gitu aja. BMW, Mercy, cuman gitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya produk-produk yang laku keras di Indonesia itu kan produk-produk Jepang, karena mereka kan paham karakteristik pasar kita, konsumen kita itu. Jadi namanya motor itu listnya ganti aja besok sudah heboh. Ini baru itu ya kan itu ya. Warna kan itu. Jadi padahal cuma beda listnya saja. Mesinnya sama, cc-nya sama kan itu. Ya underdeal utamanya sama ya. Fungsionalnya juga iya, paling mungkin katakanlah lampunya dibengkokin dikit gitu. itu sudah heboh gitu ya. Udah heboh gitu. Inden. Iya, besok kalau beli harus ini kan itu ya. Jadi ini memang ya maaf ya. Karakter kita masih belum substantif kan gitu. Jadi masih maaf latah gitu ya. Ini kan perlu edukasi juga bahwa hidup itu sebenarnya yang kita cari adalah substansi atau kualitasnya. Jadi jangan terkecoh pada casing. Jangan terkecoh sama casing. Nah, kita itu kan kadang kalau lihat orang pakaiannya rapi, berdasi gitu, ditipu gampang banget itu ya. Terus kita lihat orang yang biasa saja, bajunya biasa itu kadang nggak mudah gitu ya, percaya kan. Padahal kan harusnya kita itu melihat dari sisi portofolionya, track recordnya, reputasinya itu kan lebih penting daripada bajunya kan itu ya. Nah, masyarakat kita masih banyak tertipu itu kan itu ya. Apakah terus casing itu nggak bagus? Ya bagus lah, karena kita itu kalau memang istilahnya pengen menampilkan satu produk tentu pengen tampilan yang terbaik kan itu. Tapi di balik tampilan terbaik itu kalau materialnya, produknya kurang berkualitas toh nanti akan kecewa juga. Betul. Kan sekali gitu. Beli aja. Lah kan kapok gitu ya. Kapok kan itu ya. Maka substansinya adalah kualitas produk kan itu ya. Bagaimana produk yang kita jual itu memang benar-benar berkualitas sehingga orang datang balik lagi untuk membeli itu karena memang pengakuan kualitasnya. Ini yang dinamakan namanya pada akhirnya puncak dari teori pemasaran itu namanya publisitas. Iya. Jadi publisitas itu orang berbicara baik tentang kita tanpa tendensi. Nah ini kan itu. Jadi kalau misalnya saya tanya sama Mas Dimas, kalau misalnya saya pengen
makan sate itu yang enak di mana kan itu. Oh, langsung rekomen. ya kan itu. Oh, satenya UCT misalnya kan gitu ya. Di mana? Di sana itu. Lah itu saya katakanlah kalau pas kepengen sate pasti nggak usah kemana-mana, langsung akan menuju ke situ. Karena apa? Karena ini adalah pengalaman dari Mas Dimas, bukan karena dibayar kan itu ya. Siap. Kan kalau ini kan bagian dari strategi pemasaran itu kan salah satunya kan promotion tadi. Ya. Nah, promotion ini kan organiknya kan ya ada yang memang istilahnya kita menggunakan media sosial, ada yang pemasaran promosi langsung dan sebagainya melalui demo-demo produk dan sebagainya. Tapi pada akhirnya bahwa masyarakat itu akan memiliki satu pengalaman menggunakan produk itu yang dinamakan adalah istilahnya kalau produk itu memang dia puas maka masyarakat itu akan mengatakan apa adanya. Ini kan gitu. Apakah juga yang dimaksud seleksi alam itu bukan? Iya, artinya memang publisitas itu kan seleksi alam. Jadi kalau memang dia bilang katakanlah ini bagus ya karena memang pengalaman. Kan gitu. Kalau ini nggak bagus ya karena pengalaman kan itu. Maka semakin banyak orang mengatakan bahwa produk itu bagus, Numat bagus, Nugo bagus, terus BNU bagus dan sebagainya berdasarkan karena memang pengalaman yang mereka terima saat menggunakan jasa-jasa dari produk-produk di bumi ini, maka insya Allah ini akan menjadi satu track reputasi yang terus akan berkembang kan gitu. Karena apa? Ya karena pengalaman tadi kan itu ya. Walaupun artinya kita di dalam membangun konsep bisnis ini, segmen pasar kita itu sebenarnya kan targetnya adalah segmen pasar komunitas. Ya, ini adalah satu doktrin ya, bahwa kalau kita tidak mempunyai doktrin terbiasa memiliki doktrin kebersamaan yang kuat ini, ya apa gunanya berorganisasi kan gitu. Bahwa yang namanya kemarin kita berbicara tentang mazhab ekonomi merkantilis dan sebagainya itu kan sebenarnya kan monopoli. Kalau dulu VOC sekarang WTO lah kan itu ya. Iya kan gitu. Mereka itu seolah-olah ya berbicara tentang universal kan hal yang universal. Tapi setelah head to head-nya itu mereka sudah menang dulu kan itu. Ibarat mereka usianya sudah katakanlah 20 tahun, nah kita masih timik-timik di usia 7 tahun, masuk disuruh lari dengan setat yang bareng dengan ya itu kan nggak apple to apple kan itu ya. Nah ini sebenarnya kehadiran negara sebagai protektor itu sebenarnya masih diperlukan kan gitu. Lah ini latahnya negara mengikuti ekonomi pasar bebas itu yang digaung-gaungkan oleh WTO itu kan pada akhirnya kan ya yang jadi korban kan rakyat kita. Ini tekstil udah pada gulung tikar, mereka udah pada posting-posting. Ini karya Anda pemerintah kan itu ya kan itu ya. Karena Anda jor-joran membiarkan keran impor, ya rakyatmu jadi seperti ini, banyak PHK kan itulah. Jadi nasionalisme itu kan harus diwujudkan dalam satu pembelaan yang konkret, bukan hanya sebatas wacana, retorika, slogan-slogan kan itu. Tapi pada tataran aplikasinya ternyata kita itu tidak mampu untuk melindungi kepentingan warga negaranya. Kan gitu. Maka salah satu cara kita memproteksi pasar kita ya melalui ekonomi komunitas itu. Jadi Nahdien itu harus sadar bahwa Anda itu di Nahdien itu kumpulnya bukan hanya saat diundang tahlil, tibaan, terus tahlil yasinan, ziarah itu jangan hanya cuma kumpulnya di situ. Tapi saat ada numat ya Anda itu harus kumpul di numat kita. Kan itu jangan di titik-titik yang lain kan itu ya. Itu jamaah dan jamiah itu dalam substansinya di situ. Kalau Anda masih ngomongnya wah ini jauh, wah ini ayo sudah itu Anda itu berarti belum berjamaah dan belum berjamiah kan itu masih retorika kan gitu ya alhamdulillah sebenarnya kita punya Nugo 7 itu alhamdulillah jadwalnya padat ya? Kan gitu ya ini kan salah satu bukti bahwa sebenarnya banyak Nahdien yang sadar walaupun
sangat banyak yang belum sadar kan gitu ya. Ini kan perlunya kita siaran setiap malam Sabtu ini kan biar untuk bahasanya nyeblei kan itu. Ya, betul. Bangun kan gitu ya. Masih pecut ya. Iya kan itu. Okay. Anda itu Nadine KTP apa Nadine secara kafah gitu. Ya, jadi kita memang harus bangun nasionalismenya itu. Sehingga saat kita itu paham berorganisasi. Ya, apapun yang kita rencanakan itu bahasa Jawane ngedapi-dapi. Ya. Iya, kan itu rawe-rawe rantas, malang-malang potong. Malang-malang Jawa Timur. Jadi ini keder ini. Oke. Iya, ini orang itu keder dan kita itu yakin saja karena kita katakanlah berbicara tentang ekonomi komunitas, bahasanya tentang monopoli pasar, itu bukan untuk bukan untuk kekayaan 1-2 orang, tapi ini untuk kemanfaatan umat, kemaslahatan bersama kan itu. Kan nggak ada itu namanya Numat dimiliki oleh Mas Dimas kan nggak ada. Kan itu. Wah, Numat itu ya milik jamiah kita kan gitu. Jadi saat kita membeli itu sebenarnya kita itu daripada proposalan gitu ya, mending kita itu beli di situ besok sehingga keuntungannya bisa digunakan untuk membangun gerakan dakwah yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yang kita rumuskan. Sehingga apa yang kita kelola itu memiliki nilai martabat yang baik. Kan itu. Kan penting kita menjaga marwah organisasi ini. Kan gitu. Jangan sampai kita itu terus dicap sebagai organisasi proposalan kan gitu ya. Jangan sampai dong. Ya kan itu kita harus mulai bergeser. Bagaimana kita mengeksplorasi potensi kemandirian kita, potensi ekonomi kita sehingga hasil dari kita mengeksplorasi potensi yang kita miliki itu kita memiliki sumber dana yang cukup banyak sehingga apa yang kita cita-citakan itu banyak terwujud. Amin. Nah, test case-nya itu kan sudah kita kita sampaikan berulang-ulang. Wong kita itu beli seragam batik tali jagat aja. Hasilnya bisa buat beli mobil kan itu loh ya. Dan mobilnya sampai sekarang itu masih jalan. Kan gitu. Itu baru satu batik kan itu ya. Kalau celana, kalau pecis, kalau sabun, sampo, kan itu pasta gigi, semuanya kita bahasanya kita monetasi untuk kegiatan yang sifatnya itu membangun kemandirian. Ayo gulung tikar itu yang perusahaan-perusahaan yang yang menguasai hajat hidup kita itu. Itu penting sekali kita ngaji ekonomi ya seperti ini. Tapi sekali lagi memang kita harus nyeblei. Jangan hanya cuman retorika, jangan hanya cuman ahli protes, ahli kritisi, apalagi yang terendah ya ahli maidu kan itu ya. Jadilah orang yang memang melihat sisi positif dari sebuah pemikiran, ya ambil peran di situ sehingga Anda itu bagian dari barisan yang mensukseskan. Amin. Bukan barisan yang jerimpet-jerimpeti kan gitu. Baik. Kang Alif Doni, dialog kita di malam ini sepertinya cukup menguras tenaga. Kita akan segarkan dulu dengan Bagnu di malam ini Keluarga Fas ya. Kita selalu menyediakan Bagnu Keluarga Fas untuk bisa menyegarkan dahaga kita. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita minum dulu. Alhamdulillah. Nah, ini kalau udah seperti ini, semangatnya, kesegarannya pulih lagi. Nah, saya itu pagi tadi berangkat kerja. Kantor saya itu tak bawain Bagnu 5 dus. Wah, ini. Kan itu ya, mau nggak mau beli. Kan itu kan mesti dibeli kan gitu ya. Lah iya dibeli. Bawain tapi dijual. Lah iya, artinya kan di kantor itu tak suruh beli kan itu ya. Jadi kantor saya itu ya minumnya ya tetap Bagnu dan itu harus beli kan itu. Nanti kalau kita sedekah terus masuk ngandelin sedekah. Sedekah sesekali aja. Baik, Kang Alif Doni dan Keluarga Fas, kita masih membahas terkait dengan beberapa informasi yang cukup menarik ya. Bagaimanakah kita segenap jamiah ini bisa mendukung keberlangsungan usaha dari BUMNU, PCN Kabupaten Magelang khususnya. Ada beberapa dari produk-produknya seperti Nugo Internasional yang saat ini sampai tadi disampaikan Kang Alif masih antri itu busnya ya. Saya juga kemarin di kontak teman, Mas Dimas tolong ditanyakan Nugo tanggal sekian kosong nggak? Wah, bingung juga saya ini ya. Karena saya juga sebenarnya bukan petugas di sana, disuruh tanya jadwal. Akhirnya mau nggak mau saya harus tanya teman-teman, tolong dong share jadwalnya. Oke, untuk ini penjemputan Borobudur bisa nggak? Ini kan memang harus disampaikan bahwasanya kita juga
merasa memiliki juga. Iya, iya. Baik, BNU Syariah, NU Mart, ini keluarga FAS, Jamiah atau warga Nahdien, Anda bisa datang ke NU Mart yang ada di beberapa tempat. Memang ini belum ada di Magelang semuanya, tapi Anda yang ada di Borobudur, Sawangan, Salam, Serumbung, dan ini lagi proses untuk pendirian di Ndukun. di Dukun ya. Iya. Nah, di tempat-tempat itu Anda bisa mendapatkan produk-produk yang Anda harapkan setiap hari. Iya, dan itu ada layanan antar, jangan khawatir. Oh, ada antarnya juga ini ya? Ada, itu kan bagian dari promotion kita, kan itu kan, mendekatkan, kan pelayanan kan itu. Tapi dengan syarat belanja minimal ada dong. Ya, ada, masuk belanja Beli 100 sabun ribu. satu. Suruh antar. Diantar dong Mas ya. Tetangga sebelah ternyata. Oke, nggak masalah ya. Oke, terima kasih Kang Alif Doni dan untuk keluarga FAS. Untuk malam ini kita akan masih diskusi kajian ekonomi dengan tema yang sangat menarik sekali tadi yang kita sampaikan. Bagaimana manajemen pemasaran dalam bisnis ini sebagai ujung fundamental kita. Tadi kajian ekonomi kita akan kembali untuk Anda. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Masih bersama dengan Kang Alif Doni keluarga FAS di Rut Bumnu PCNU Kabupaten Magelang. Di malam ini Anda dengarkan kajian ekonomi sampai nanti kelar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kang Alif, kalau kita berbicara durasi waktu, yang kita pengennya sih lama-lama ya. Pengennya ini menjadi satu ajang yang bisa didengarkan oleh keluarga FAS, warga Nahdien di Magelang, dan bisa mengambil hikmah apa yang sudah disampaikan Kang Alif Doni ya. Dan kita masih ada paruh waktu untuk bisa membahas tema kita di malam ini terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kalau kita berbicara analisis kemudian pengambilan strategi yang baik dalam sebuah bisnis ini, Kang. Iya, jadi bisnis yang sukses itu pasti karena kajian datanya komprehensif gitu ya. Jadi kita mendirikan berbagai macam badan usaha itu kan yang dimulai pertama itu kan tentu pemetaan potensi atau observasi potensi kan itu. Jadi di Nahdien itu sebenarnya potensinya apa saja dan sebenarnya kan masih kayak hutan belantara kan itu ya. Artinya potensinya luar biasa kan gitu. Cuman selama ini kan tidak diobservasi secara serius kan itu ya. Kan itu bahwa kebutuhan Nahdien itu secara ekonomi kan luar biasa banyak. Tapi observasinya selama ini tidak dilakukan secara serius lah. Saat ini kita mulai lakukan itu. Kan itu, maka dari observasi itu akhirnya kita kumpulkan data, kan itu ya. Nah, data potensi dan data kemampuan kita ini kan penting karena saat kita memiliki satu kemampuan atau misalnya kita memiliki potensi tapi kita nggak memiliki kemampuan itu juga nggak ketemu, kan itu ya. Ya itu jadi pertama itu observasi potensi, yang kedua adalah bagaimana kita melihat kemampuan kita, kan itu. Yang berikutnya bahwa setiap bisnis yang kita akan eksekusi itu kan kita harus memiliki satu kajian analisis. Ya. Jadi semua sudah kita buat namanya studi kelayakannya, kan itu. Baik Nugu, baik BNU, baik Numat, baik klinik, Bagno dan semua sudah kita lewati yang namanya studi kelayakannya. Kan itu. Karena semakin skor kelayakannya tinggi berarti positioning kita sebenarnya sudah siap kan itu ya. Baik dari sisi pasarnya, baik dari sisi sistemnya, baik dari sisi pemodalannya, baik dari sisi SDM-nya, kan itu ya. Ini kan semua harus kita kumpulkan. Kan itu menjadi satu data yang komprehensif sehingga saat kita memutuskan untuk eksekusi, kan itu ya. Ini ya memang tahapannya itu sudah bukan ngawur lagi. Kan itu. Nah, ini kan penting untuk kita sampaikan kepada seluruh warga Nahdien di Kabupaten Magelang dan sebenarnya ini kan sebagai sebuah trigger Magelang ini, kan gitu. Dan itu sudah beberapa PC lain itu yang studi banding sudah mereka melakukan satu kegiatan yang polanya sudah sebenarnya sudah mirip dan memiliki tingkat keberhasilan yang baik.
Seperti contoh kemarin kita dapat info bahwa Lampung itu udah beli bis 2 kan itu ya. Gitu. Iya kan itu. Terinspirasi dari Nugo. Iya, karena mereka kan studi banding juga kan itu. Beberapa yang studi banding selalu kita kasih istilahnya studi kelayakannya, terus roadmap kita dan segala macam yang mereka butuhkan, sehingga ya itu menjadi satu satu jariah kita. Amin. Kan gitu. Karena kalau kita itu punya kesadaran kebersamaan yang luar biasa itu ya apa sih yang sulit kan gitu ya. Karena misalnya ya kemarin saat beberapa PC sudah memiliki keinginan untuk memiliki bis kan gitu ya. Ya saya matur juga sama ketua PC Gus Izudin itu. Loh, itu kalau nanti dibuat konsorsium kan keren kan itu. Bahkan saya juga mendorong bagaimana kalau yang Bank NU itu besok harus IPO kan itu ya. Masuk ke bursa saham kan itu ya. Ini dimiliki pabrik khususnya ya katakanlah yang penting kan kendalinya di kita. Yang terpenting kan di situ. Karena saat kendalinya itu di Nahdien kan itu pasti aspek-aspek kebermanfaatannya nanti arah kemanfaatannya juga kembali ke Nahdien kan gitu. Sebagai contoh kita punya bank itu kan yang namanya dana keberpihakan yang saat ini mampu mengakselerasi lahirnya badan usaha itu kan tidak diberikan oleh bank-bank lain kan itu. Maka kita semakin besar itu dana keberpihakan kita juga akan semakin besar. Dana CSR kita juga akan semakin besar. Dana promosi kita juga akan semakin besar kan gitu. Ini kan kita bersyukur bahwa Bank NU itu dalam kurun waktu 4 tahun ini kan bertumbuhnya mungkin lebih 400% kan tuh ya. Begitu. Wah, iya. Asetnya berarti bertumbuh terus. Iya, artinya kan pertumbuhannya kan cukup signifikan. Kan gitu ya. Dan ini kan ya melalui satu media yang sangat luar biasa ini kan harusnya warga Nahdien tadi membangun publisitas tadi. Oh, ternyata seperti itu gitu ya. Jadi mereka yang kemarin katakanlah tidak begitu tahu, dengan melalui siaran ini mereka jadi mendengar dan tahu. Setelah mendengar dan tahu itu mereka harus punya satu tanggung jawab moral untuk ikut mensupport dengan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang belum tahu. Begitu. Yang memiliki potensi kan itu ya. Sehingga perguliran ini menjadi bola salju. Kita itu kalau misalnya berbicara bis Nugo misalnya kan itu ya. Itu kalau Jawa Timur sampai Jawa Barat, Lampung, Sumatera dan sebagainya itu bisa tersambung. Nah udah itu transportasi di jalan-jalan jadi hijau semua kan itu loh. Ini terintegrasi semua ya. Ini itu bukan satu hayalan itu loh ya. Ini itu satu impian yang sebenarnya untuk diwujudkan itu sangat besar potensinya. Potensi bisanya besar gitu. Tapi memang kita harus belajar untuk kembali lagi belajar manajemen. Manajemen dasar terkait planning, organizing, executing dan controlling. Nah, kita itu sama manajemen itu masih sangat latah, masih sangat masih sangat jauh dari perilaku kehidupan bermanajemen yang baik. Dipimpin itu masih kadang belak-belok kan itu. Sudah jelas ini bagus disuruh ya mikirnya sampai 7 kali. Karena kadang gitu Kang Alif, keberanian mengambil eksekusi itu banyak sekali hal-hal yang harus, kenapa mereka yang jadi tantangan tersendiri? Ya karena memang, ini menarik sebenarnya. Kemarin saat saya dapat tamu dari teman saya yang Osaka yang punya perusahaan di sana dan Jepang, anak itu sistem pendidikan di negara maju ini yang keren yang sebenarnya harus diterapkan di Indonesia. Saya sempat kemarin mau saya toksokan kan itu ya. Gitu. Iya. Kita hubungi saja gimana Jadi contohnya kan begini. Di sana itu anak kelas 3 SD ke bawah itu nggak dipaksa untuk belajar, untuk bisa baca tulis itu nggak dipaksa itu. Ya. Begitu. Nah ini anak saya kelas 1 ini sudah dipaksa belajar nulis Jawa, nulis Indonesia, nulis Arab, nulis Inggris ya. Betapa kreditnya pikiran anak-anak kita itu kan itu disuruh nulis one yang bacanya harus one kan gitu ya. Tulis Arab, tulis Jawa dan ini. Lelah pikiran dia kan itu ya. Lah di negara maju ini yang ditanamkan pertama adalah karakter. Kan gitu. Bagaimana anak di usia
katakanlah di bawah 7 tahun atau di bawah 10 tahun, ini dibangun building karakternya seperti yang pernah kita bahas itu. Di usia emas ini ya? Iya, artinya di bawah 10 tahun itu mereka yang fokus dibangun adalah building karakternya. Apa? Contohnya begini, mau sekolah itu siapkan semuanya yang mau dibawa itu sendiri. Kan itu, bekalnya siapin sendiri. Kan gitu. Kalau berangkat sekolah, berangkat sendiri. Tetapi ada sebuah sistem tata kelola kemasyarakatan itu yang mendorong membuat itu jadi aman gitu. Jadi di sana itu tuh kalau misalnya anak kelas 6 itu sama ada kelas 4, ada kelas 3, itu yang gede itu dia itu memimpin jalannya untuk dari rumah sampai ke sekolah sampai balik itu seperti itu. Nggak ada di Jepang itu anak sekolah dianterin sama ibunya itu. Kan itu ya. Mereka itu jalan sendiri. Kan gitu. Kenapa? Untuk mendidik kemandirian. Kan gitu. Dan mereka itu saat nyebrang kok dikasih jalan. Itu yang nyebrang itu pun sudah ada aturan etiknya. Dan itu benar-benar kuat. Kalau ada anak kecil kok sudah di pinggir jalan, siapapun yang naik motor atau naik mobil harus berhenti memberi jalan. Kan itu. Normatisnya sudah seperti itu. Terus kalau sudah dikasih jalan, itu mereka selalu akan diajari untuk menunduk dan mengucapkan terima kasih, kan itu. Jadi di usia dasar 10 tahun ke bawah ini terkait dengan kerjasama, kepedulian, empati sosial, kemandirian, ini sudah matang. Sehingga ditanamkan setelah di atas usia 10 bagaimana intelijensinya ditumpangin ilmu apa-apa. Tapi karakternya sudah terbentuk. Nah di kita itu udah tua-tua ini diajak kerjasama itu susah, kan gitu. Bagaimana memposisikan diri, saya itu tepatnya di sini, dia tepatnya di situ, positioning dalam organisasi, bagaimana merangkai sebuah kebersamaan itu masih nggak nyambung itu. Makanya susahnya kita masuk di Piala Dunia sepak bola itu karena memang alam bawah sadar kita itu banyak mental block terkait dengan kerjasama yang sudah melembaga tadi. Nah Jepang itu katakanlah populasi penduduk katakanlah 50 juta misalnya. Dan itu demografinya itu banyak orang tuanya di sana. Begitu. Anak mudanya itu kan sedikit. Nah di Indonesia kan kebalik. Kebalik ya? Ya anak mudanya banyak tapi orang tua sedikit. Dan di Indonesia 270 juta ya. Kan itu, otomatis kan kalau misalnya kita cari 11 orang anak muda untuk tanding sepak bola, harusnya secara logika probabilitasnya kan yang menang Indonesia. Iya, sisa-sisa kita. Tapi begitu benar-benar kita ditandingkan, apa pernah kita menang sama Jepang? Bisa dihitung jari kan itu ya. Padahal di sana itu nyari anak muda yang hobi sepak bola itu sangat sulit. Tapi karena kebiasaan alam bawah sadarnya terkait dengan kerjasama itu sudah sangat melembaga. Disiplin juga ketat. Disiplinnya kan itu menghargai orang dan sebagainya, kerja kerasnya sudah melembaga sehingga ya mereka bisa selalu menjadi juara. Kan gitu, mental juaranya kuat. Nah ini kan sebenarnya hal penting yang harus kita bagian dari edukasi terutama di keluarga kita di Nahdien. Bagaimana kalau kita mau besar ya kita harus belajar hal-hal yang seperti itu. Begitu. Ya, seperti itu. Kang Alif Dhani, Kang Gerasa ini luar biasa. Luar biasa banget ini. Saya terima kasih sekali atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Materi yang sangat luar biasa sekali. Dan saat ini alhamdulillah untuk BUMNU sudah terwujud semuanya. Tinggal bagaimana untuk jamiah. Warga Nahdien ini harus mendukungnya. Harus mendukung ya. Dari yang mau belanja silakan ke Numa. Yang mau ziarah atau mau wisata. Pakai nugo. Ngajak saya maksudnya. Pakai nugo ya kan. Yang mau nabung pakai BNU. Ya, betul. Kemudian masih banyak lagi nanti ya akan muncul. Banyak. Ini kan kemarin sudah kita sampaikan ada produk baru lagi datang. Numi. Mie sehat ya mie nanti. Sehat. Ya daripada masak pakai titik-titik mie yang lain ya kita yang pakai Numi kan. Numi sendiri ya kan. Besok mau ada hajatan punya gedung sendiri. Ya, gitu. Kalau yang gak enak-enak badan ada klinik juga. Ya, betul, kan? betul. Pengen ayam goreng ada Nu juga nanti besok ya. Kita tunggu aja ya. Pokoknya ada deh ya. Iya. Yang jelas keluarga Fas di malam ini yang sudah bergabung bersama kami ucapkan selamat malam dan terima kasih. Dan tak terasa kita sudah berjalan dengan sekian episode ini Kang Alif Dhani ya. Ini adalah episode
Terakhir, saya kayaknya nggak bisa ngomong nih. Ini Kang Alif aja nih yang mengucapkan. Ya, jadi kemarin kita pakai tema kajian ekonomi. Ya, itu tujuannya kita mensosialisasikan kepada segenap warga Nahdien bahwa kita mensosialisasikan proses pendirian badan usaha kita secara profesional. Kan itu sudah kita lakukan seperti itu ikhtiar kita dan alhamdulillah sudah terwujud. Nah, setelah terwujud ini kita ingin mensosialisasikan step kedua, yaitu bagaimana BUMNU ini bisa lebih dekat dengan para jamaah dan jamiah kita. Ya, insya Allah kita next temanya adalah BUMNU menyapa, insya Allah ya. Baik. Ya, nanti bagaimana yang paling tepat kita bisa diskusikan. Yang penting bagaimana kita ingin mendekatkan bahwa BUMNU ini harus dekat dengan jamiah dan jamaah sehingga apapun yang kita progreskan BUMNU ini bisa didukung oleh warga Nahdien. Baik, terima kasih Kang Alif Doni, dan untuk ada keluarga FAS yang sudah bergabung bersama kami di kajian ekonomi untuk edisi malam ini, kami ucapkan terima kasih. Beberapa pertanyaan yang belum sempat kami bahas, insya Allah di kesempatan yang akan datang kita ketemu lagi dan kita akan kaji terus. Semoga bisa menjadi pemahaman yang lebih berarti untuk Anda. Sebelum closing, ada beberapa closing statement dari Kang Alif Doni. Iya. Warga Nahdien, terima kasih selama ini sudah setia mendengarkan program kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita titip pesan agar ini disebarluaskan untuk menjadi satu trigger bagi warga Nahdien yang belum tahu. Selanjutnya, alhamdulillah kami ucapkan kepada FAS FM yang pada kesempatan ini hari lahir yang ke-20 tahun. Kan itu satu usia yang insya Allah sudah cukup matang. Mudah-mudahan hadirnya FAS FM ini bisa menjadi satu penyambung informasi yang bermanfaat dari hal-hal yang sudah kita sampaikan maupun dari program-program lain bisa didengarkan oleh para pendengar dan tentu mudah-mudahan menjadi sumbangsih pendorong terwujudnya peradaban yang lebih baik di masa yang akan datang karena berkah mendengarkan informasi-informasi atau siaran-siaran dari FAS FM yang insya Allah sangat berbobot. Ya. Baik, terima kasih Kang Alif Doni atas doa dan juga ucapannya. Ya. Semoga ini juga bermanfaat untuk keluarga FAS dan juga warga Nahdien dimanapun Ya. berada. Keluarga FAS dimanapun Anda berada, saatnya kami untuk pamit undur diri. Jangan lupa untuk dengarkan kembali informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Kang Alif Doni di Rut BUMNU PCN Kabupaten Magelang di kesempatan yang akan datang dengan tema tentu yang akan kami informasikan kembali untuk Anda sebelumnya. Dari Jalan KH Masyari nomor 7 Kabupaten Tegarjo Magelang, saya Dimas Saputra bersama Kang Alif Doni untuk pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan Sehat jasmani, sehat rohani dan sehat ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.